Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Nah, seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Tapi Ngariung kali ini kita punya segmen baru namanya Nguriling. Nguriling merupakan podcast kerjasama ataupun kolaborasi antara Humas Bandung dengan BNN Kota Bandung. Untuk itu selamat datang di podcast Nguriling. Wargi Bandung, jadi podcast Nguriling merupakan podcast kolaborasi antara Humas Kota Bandung ataupun Diskominfo Kota Bandung dengan BNN Kota Bandung, yang tujuannya kita akan memberikan edukasi ataupun informasi seputar bahaya penggunaan ataupun penyalahgunaan narkotika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu fenomena yang tentunya berbahaya dan juga beresiko terancamnya generasi penerus bangsa. Untuk itu dibutuhkan pencegahan juga edukasi yang bisa menangani ataupun mencegah bahayanya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo warga Bandung, Akang Teteh, hayu dengerin kita ya. Setengah jam ke depan kita akan cerita tentang fenomena penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung. Oke, nah wargi Bandung, buat yang bertanya-tanya, ini di sebelah Teh Adel ada Ibu Susana Lorencia. Betul. Selaku Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kota Bandung. Betul, mungkin nanti kita akan sering melihat Ibu ataupun dari BNN Kota Bandung lainnya, karena kita akan secara rutin podcast bareng dengan BNN Kota Bandung. Oke. Siap, kita masih siap. Oke, nah mungkin yang pertama-tama nih, BNN Kota Bandung siapa sih yang nggak tahu gitu ya, tapi boleh nggak diceritain sejarah singkatnya BNN di Republik Indonesia, khususnya yang di Kota Bandung itu dulu seperti apa ya? Okay. Kalau sejarahnya panjang sebenarnya ya, jadi secara umum di Indonesia dari tahun 1971 itu negara tuh sudah mengamati bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba ini marak. Nah, sejak itu pemerintah bersama-sama dengan Dewan kemudian berusaha mengatasi dengan membentuk regulasi-regulasi. Di awal belum BNN namanya, tapi berbentuk badan koordinasi. Jadi bukan lembaga negara, tapi bentuknya badan koordinasi. Dulu di bawah Bakin yang mengkoordinir. Tapi bersama berkembangnya permasalahan penyalahgunaan narkoba, kayaknya nggak cukup deh hanya untuk koordinasi. Ini permasalahan semakin besar, semakin kompleks, semakin rumit, lintas negara pula. Jadi kemudian melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002, dirasa perlu membentuk sebuah lembaga non-kementerian setingkat kementerian. Jadi kepala BNN itu bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sehingga dengan lembaga sebesar ini diharapkan wewenang dan tugasnya bisa lebih besar. Jadi pengaruhnya bisa lebih luas. Jadi berdasarkan keputusan Presiden itu jugalah menjadi hari lahirnya BNN yang diperingati 22 Maret setiap tahunnya sejak 2022. Konsekuensi dari ada lembaga BNN di pusat, maka kemudian turun ke provinsi dan kabupaten kota juga dibentuk BNN. Di 34 provinsi di Indonesia sudah dibentuk Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi. Kemudian turun ke kabupaten kota. Di Jawa Barat sendiri ada sekitar 26 kabupaten kota. Baru 14 dari 26 kabupaten kota yang memiliki BNN. Salah satunya BNN Kota Bandung yang lahirnya 4 Juni 2013. Oke. Begitu perjalanannya Teh. Oke. Nah, berarti dengan lahirnya BNN di Kota Bandung, selain dari regulasi, ini juga terindikasi adanya urgensi harus ada BNN di Kota Bandung gitu ya. Nah, mungkin boleh tanya juga nih, bagaimana sih memang gimana gitu tingkat narkotika di Kota Bandung sampai harus ada BNN di Kota Bandung? Mungkin boleh diceritain yang saat ini aja. Betul. Bandung itu kota besar, sama
Kalau lihat di jarak itu kayak penyokong ibu kota ya. Jadi sama dengan kota-kota lain, mungkin Jogja, Surabaya, Medan. Nah, kayak apa fenomena penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung? Menurutmu kayak apa? Tinggi kah kita? Biar lebih akurat mungkin Ibu yang menjelaskan, boleh. Rasa-rasanya khas di kota besar. Kita kota dengan penyalahgunaan tinggi. Satu riset yang dilakukan LIPI dengan Badan Narkotika, di tingkat remaja di Kota Bandung, kita kota tertinggi bertiga nih dengan Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja tertinggi. Setinggi apa? Setinggi ini. 7 dari 100 remaja yang kita temui itu pernah menyalahgunakan narkoba dalam setahun ini. 7 dari 100. Jadi kalau ada 100 remaja, 7 di antaranya pernah menyalahgunakan narkotika. Angkanya setinggi itu. Oke. Jadi tergolong tinggi gitu ya, Tinggi, sehingga betul. BNN juga memiliki beberapa program untuk mencegah juga terjadinya penyalahgunaan narkoba. Betul. Nah mungkin ini di rumah juga ada yang belum tahu nih, sebenarnya momen apa atau apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan itu? Oke, kalau kita bicara narkoba merujuknya pada kitabnya masalah narkoba itu Undang-Undang 35 tahun 2009. Di situ narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Dan itu tidak mungkin perorangan, harus lembaga dan izinnya sampai ke menteri. Apa yang populer dari sini? Ganja, sabu. Jadi kalau ada warga Bandung yang menggunakan ganja dan sabu misalnya, Anda menggunakan, warga Bandung itu menggunakan narkotika golongan 1. Tidak boleh, memiliki pun tidak boleh. Golongan 2 dan 3 mempunyai sifat adiktif, tapi boleh digunakan sebagai obat. Itu penggolongan narkotika di kita. Nah, kalau kita menyalahgunakan penggunaan ini, maka kita melanggar hukum. Penyalahgunaan itu ditandai dengan apa? Kalau yang 1 sudah pasti salah ya. Nah, kalau 2 dan 3 kan boleh boleh jadi obat, betul. Maka negara tidak melarang, tidak mengilegalkan, tapi meregulasi, diatur gitu. Gimana ngaturnya? Hanya lewat jalur tertentu, karena dia fungsi obat ya. Kalau gitu lewat jalur mana? Medis. Lewat jalur medis, lewat apa? Resep. Siapa yang mengeluarkan resep? Dokter. Di luar jalur itu penyalahgunaan. Penyalahgunaan melanggar hukum. Boleh diproses hukum? Bolehlah, namanya pelanggaran hukum. Oke, jadi ada beberapa memang obat yang mengandung narkotika tapi ya, boleh dipergunakan asalkan dengan resep dokter gitu ya. Betul. Jadi ada indikasi dan indikasi itu yang menentukan bukan diri sendiri. Misalnya searching. Oh, ini aku gejalanya kayak orang cemas nih. Boleh dong di-searching lagi. Ini anak milenial kan akses informasinya kenceng nih. Searching lagi. Oh, cemas itu obatnya apa ya? Oh, aku menyebut nama ya, alprazolam. Searching lagi. Di mana mendapatkannya? Oh, bisa mendapatkan. Oke, dia membuat kesimpulan. Aku gangguan cemas, obatnya ini, dapatnya ini. Selesai. Mendiagnosis mandiri. Betul. Ya. Self diagnosis itu menjadi tinggi sekali. Kenapa? Karena anak sekarang kaya sekali informasi. Apa yang nggak bisa dicari di internet? Semua ada. Maka cenderung mendiagnosa diri sendiri. Betul. Gitu. Gak bisa, di negara kita regulasinya adalah keahlinya, dan itu yang diberi wewenang meresepkan dokter. Oke. Nah, Bu, sebagai ketua tim rehabilitasi BNN tentunya udah sering banget dong ya, maksudnya berhadapan dengan oknum-oknum penyalahguna narkotika gitu ya. Nah, sejauh ini di Kota Bandung sendiri alasan utama ataupun alasan paling banyak akhirnya adanya penyalahgunaan narkotika itu apa, Bu? Kenapa ya anak remaja kita menyalahgunakan narkoba? Sebagian itu merupakan solusi buat persoalan mereka. Persoalannya macam-macam. Nggak pede, cemas karena mungkin nggak pede atau nggak tahan dimarahin, nggak tahan berproses kayak gitu.
Nah, dia mencari yang instan atau ingin merasa lebih baik, perasaannya feel better, feel good itu karena mungkin parentingnya tidak terbiasa berproses, dia cari yang instan. Apa yang menarik dari narkotika? Coba bayangkan kenapa ya orang menghabiskan uang cukup banyak, melanggar hukum pula. Teman-teman yang menggunakan tahu loh narkotika itu ilegal. Dari mana kita tahu? Lah makainya nyumput. Kalau itu legal kenapa harus nyumput kan? Nah, jadi mereka pun tahu. Nah, kenapa dengan segala resiko tetap menggunakan gitu kan? Nah, sementara barang itu juga bersifat adiktif. Nah, buat teman-teman itu solusi. Buat teman-teman itu solusi. Salahkah orang mencari solusi dari persoalannya? Enggak salah. Siapa yang tahan galau lama-lama? Tapi solusinya yang keliru. Terus kenapa menarik narkoba? Karena dia instan, Teh Adel. Coba bayangkan kalau dirimu beli sabu 1,2, kemudian makannya hari ini, efeknya 2 hari lagi, mau beli enggak? Ya enggak. Kenapa dia menarik? Saya galau hari ini, saya pakai hari ini, saya happy hari ini. Karena dia instan. Maka siapa yang dekat dengan hal-hal yang instan? Yang besar juga dengan pola yang instan. Betul. Nah, anak sekarang ini anak-anak remaja itu tahu banyak tapi kadang-kadang kok rapuh ya, marahin sedikit nggak kuat gitu. Jadi mungkin kalau bayangin ke kami remaja dulu, kami nggak punya pengalihan, dimarahi orang tua ya terpaksa direnungin. Awalnya terpaksa, mau pengalihan kemana? HP tak ada, bioskop jauh dan mahal, keuangan terbatas, ya wes masuk kamar dengerin, ya sempet mikir kenapa itu ya ibuku kok marah gitu. Tapi sekarang guru marah, bete sama temen, pegang HP, segala dilihat, ya wes seneng. Jadi kemampuan mengelola emosinya mungkin emosi, menghadapi persoalan itu menjadi nggak tangguh ya, karena semua cepat sekali instan. Nah, sesuatu yang instan itu punya kemiripan dengan narkoba karena narkoba itu instan. Kalau narkoba tidak instan efeknya nggak menarik, pasti nggak menarik dan nggak laku. Iya. Benar. Betul. Jadi kalau kadang-kadang suka ada kata-kata bagus, ayo menunda kebahagiaan, itu juga sebuah cara. Jadi biasakan berproses. Oke, aku ngeceng sepatu itu harganya cukup mahal. Ya nabung dulu, yang ngerjakan sesuatu dulu. Itu ternyata penting, membuat kita tangguh. Oke, nggak ada yang instan, aku harus berproses untuk mendapatkan sesuatu. Oke. Nah, dengan tadi Kota Bandung kan tergolong salah satu kota dengan tingkat penyalahgunaan narkotikanya yang cukup tinggi. Betul. Ya Bu ya, sehingga ada BNN di Kota Bandung. Nah, boleh tahu nggak sih program apa aja sih yang dimiliki sama BNN Kota Bandung khususnya di tahun ini 2023 untuk mencegah ataupun juga mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika, Bu? Sama seperti secara umum, sama seperti BNN kabupaten kota se-Indonesia ya. Tapi mungkin ada beberapa kekhasan di kota-kota tertentu. Nah, Kota Bandung secara strukturnya juga jadi gini. Media nih ya. Tapi populernya ketika kita nanya orang apa yang diingat dari BNN itu pemberantasan seringnya. Kenapa? Lah muncul di media itu seringnya nangkep gitu ya. Kadang-kadang teman-teman nggak tahu kalau di dalamnya ada ya rehabilitasi ya. Ada ya pencegahan ya. Program kita ada pemberantasan pastilah ya. Teman-teman sudah tahu media mempopulerkan itu. Tapi juga ada bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan ada rehabilitasi. Jadi bagaimana mencegah dan kalau yang sudah pakai apa yang harus dilakukan itu juga bagian dari tugasnya BNN. Untuk tahun 2023 ini kalau di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kita punya program yang hari ini adik-adiknya ada di sini nih. Jadi kita fokus pada remaja. Karena galau-galaunya itu di remaja. Betul. Jadi kalau kita review data, kapan sih anak-anak mulai menyalahgunakan narkoba? SMP. SMP 14-15 tahun start awalnya. Jadi emang umur segitu secara mungkin psikologi perkembangan mereka juga sedang berkembang, banyak ingin tahu, banyak coba gitu.
ini bukan merendahkan anak remaja, tapi kadang melakukan dulu baru mikir gitu ya. Iya, Nanti betul. bersama berkembangnya waktu mungkin analisisnya lebih kuat, jadi dia mulai mikir dulu baru mau melakukan sesuatu. Iya. Nah mungkin Bandar juga menyasar itu ya. Jadi programnya bagaimana membuat remaja tahan terhadap godaan itu. Programnya apa? Melatih duta-duta, kita menyebutnya duta ya, atau remaja sigap, siaga, pencegahan narkoba itu dari siswa-siswa SMP, supaya harapannya mereka jadi duta di sekolahnya, jadi apa ya, influencer, memberi pengaruh baik kepada teman-temannya dan menjadi tempat sharing. Bagaimana menghadapi godaan penggunaan zat. Jangan salah, penggunaan zat itu kalau dari reviewnya kita di anak SMP itu, di anak sekolah ya, kapan anak-anak menggunakan? Sesaat sebelum masuk sekolah dan sesaat setelah pulang sekolah. Biasanya ada tempat nongkrongnya. Betul. Di sekitar sekolah. Dan itu hanya butuh waktu sebentar. Nongkrong, makan obat-obatan misalnya, obat-obatan, pulang. Tidak telat loh pulangnya. Jadi terlihat baik-baik saja toh. Gitu. Jadi harapannya remaja sigap yang kita latih ini bisa memberi pengaruh bagus buat teman-temannya. Itu. Kemudian juga melatih keluarga yang ketahanan keluarga. Ada 10 keluarga, orang tua dan anak dilatih bersamaan untuk bagaimana sih kita memperkuat keluarga kita sehingga bersama-sama kita bisa mengkritisi perkembangan di luar, mengatasi emosi bersama, mengatasi persoalan bersama, sehingga harapannya kita punya ketahanan, termasuk ketahanan menghadapi godaan narkotika. Itu kita latih juga. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, kelurahan untuk mendorong membuat regulasi-regulasi untuk melindungi warga kita dari penggunaan zat. Gitu. Kemudian juga ada rehabilitasi. Jadi BNN Kota Bandung itu punya klinik rehabilitasi. Jadi yang menggunakan zat boleh datang ke klinik kita di Jalan Cianjur nomor 4. Kita beruntung banget dapat di sana karena di tengah kota, tapi jalan itu bukan jalan utama lalu lalang. Jadi kalau kita datang mungkin kebayangnya kalau kita menggunakan zat datang di tempat yang kantornya di jalan utama, kita lirik dulu ya, aman nggak ya, aman nggak ya. Nah ini agak tersembunyi dia, jadi boleh datang ke sana. Dan nanti kalau kita datang untuk berusaha untuk pulih, jangan-jangan nanti ditangkap. Kadang-kadang kekhawatiran gitu ya. Enggak. Sudah dipahami oleh semua aparat hukum bahwa orang yang sedang datang untuk memulihkan dirinya tidak boleh diproses hukum dulu, kecuali dia bagian dari peredaran. Ya nanti ya kita sebutnya rehab ya, rehabnya di lapas lah. Tapi kalau yang datang langsung tidak, orang sakit yang tidak ditangkap ya. Betul. Gitu, karena adiksi itu kan penyakit. Jadi jangan ragu-ragu datanglah. Senin sampai Jumat jam kerja kita. 9 sampai jam 3 sore. Jadi mungkin ini buat Akang Teteh karena ini bagi sebagian orang masih tabu ya untuk melapor ataupun juga datang langsung ke kantor BNN meminta rehabilitasi. Padahal itu adalah salah satu hak juga ya mendapat rehabilitasi untuk para yang sudah kecanduan mungkin ya. Jadi langsung aja bisa langsung datang ke Jalan Cianjur. Jalan Cianjur nomor 4. Nomor 4. Kalau khawatir ke Jalan Cianjur, ada tempat lain nggak ya yang didatangi, boleh ke puskesmas. Di sana ada bagian kesehatan jiwa, kita juga melatih teman-teman puskesmas untuk men-screening. Kalau nanti level penggunaannya sedang atau tinggi, baru dirujuk gitu. Jadi kalau tahap awal enggak ke BNN, apalagi remaja kan takut kali ya. Orang tuanya juga takut. Ini BNN gimana nih ya? Ke puskesmas aja dulu kalau enggak. Jadi bisa tanya-tanya di sana karena kita bekerja sama dengan hampir semua puskesmas di Kota Bandung. Jadi banyak cara untuk yang sudah terlanjur mungkin tidak ada kata terlambat, masih banyak cara untuk menyembuhkan atau mengembalikan lagi ke kondisi normal gitu mungkin ya. Nah ini kan juga podcast ini tuh tepatan dengan peringatan HANI ya atau Hari Anti Narkotika Internasional 2023. Nah dari BNN Kota Bandung sendiri bagaimana apa aja sih kegiatan-kegiatan untuk memperingati HANI ini?
Jadi sedikit sejarah ya, HANI itu Hari Anti Narkotika Internasional. Itu bentuk keprihatinan negara-negara di dunia. Jadi digagas PBB ya, Perkumpulan Negara-Negara itu dari tahun 89 ditetapkan tanggal 26 Juni. Jadi kalau resmi harinya itu Senin jatuhnya di kita ya. Itu hari keprihatinan karena masalah narkotika bukan hanya di kita, di banyak negara itu menjadi permasalahan besar. Menyasar remaja, kemudian ini udah apa ya? Ini industri. Ada barang yang didagangkan dan itu bisa merusak gitu. Jadi bentuk keprihatinan itu mewujudkan satu hari untuk kita sama-sama merenung, menyatukan visi misi untuk melakukan sesuatu lah terhadap pencegahan, baik di tingkat yang sangat lokal, di kelurahan kita, naik sampai tingkat nasional. Karena ya namanya industri ya, ini industri besar, mereka juga pengen barangnya laku ya, ada kepentingan politik apa segala macam di sana, namanya uang yang beredar sudah banyak sekali ya. Nah sama-sama kita bisa melawan ini gitu. Sebenarnya kita bisa teh. Gini, kebayang ya, bandar itu pedagang itu barangnya laku karena apa? Ya karena dibeli. Betul, karena ada pembelinya. Betul, kita nggak akan lempar barang ke pasaran kalau pembelinya nggak ada kan? Ya. Pasti turun itu harganya. Jadi bagaimana ngadapinya? Jangan beli. Jangan beli. Tapi saya galau, ke dokter. Saya cemas nggak bisa tidur, ke dokter, ke psikolog, ke psikiater, ke konsultan-konsultan, ke konselor-konselor. Ada cara lain yang bukan narkotika. Kenapa? Adiksinya cepat atau lambat kita akan sampai ke tahap adiksi. Ya. Karena dia diciptakan untuk itu. Betul. Akan membuat adiksi gitu. Jadi cari solusi lain. Pasti ada. Pasti lah ada. Yang galau tuh nggak cuma dirimu sendiri loh. Betul. Jadi kadang kalau misalkan lagi sedih, lagi galau tuh merasa paling sedih di dunia sendiri gitu ya. Padahal enggak ya. Yang patah hati itu enggak dirimu sendiri. Yeah. Rasanya enggak ada orang yang satu kali jatuh cinta jadian terus umur hidup, jarang loh peristiwa seperti itu. Jadi dunia ini juga isinya orang-orang yang pernah patah hati. Betul. Pernah marahan sama teman, pernah dimarahin orang tua, pernah musuhan sama guru. Isinya juga begitu. Tapi enggak semua pakai narkoba kok. Artinya bisa loh enggak? Ya. Bisa. Kalau enggak bisa kan kita semua pakai toh? Iya, kenyataannya enggak. Betul. Jadi bisa, percayalah bahwa bisa. Ada cara lain kok. Ada cara lain. Jadi banyak cara untuk menghadapi permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi. Jangan merasa paling sedih sendiri. Betul. Ya Bu ya. Karena nanti juga itu akan berlalu. Sedih kita hari ini pasti akan menjadi masa lalu di masa depan ya mungkin. Betul. Gitu ya Bu ya. Kemarin kita mendung, hari ini kita cerah sekali. Cerah, betul. Dan ini jangan berharap begini sepanjang hari akan ada hujan. Repot kita kalau nggak ada hujan kan? Betul. Jadi emang begitulah hari. Oke, nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Bu. Dengan adanya program-program dari BNN tentunya juga ini menjadi harapan bagi kita semua. Nah kalau dari BNN sendiri harapannya bagi Kota Bandung dengan adanya program-program tersebut itu apa Bu? Ya, persoalan kalau kita bicara persoalan narkotika itu kan persoalannya dua tuh. Untuk penyalahgunaan ya. Satu, gimana mencegah. Kedua, ternyata ada yang lolos nih sudah pakai. Nah pertama kita kuatkan di pencegahan. Yang paling baik pastinya jangan pakai, itu sudah pasti paling baik. Terlanjur, yuk rehab, itu pilihannya. Kenapa kita dorong ini? Teman-teman kalau ingin tahu pencegahan ayo datang ke kita juga akan membagi informasi. Kedua, kalau sudah pakai datanglah rehab. Datanglah, kita jamin tidak akan ada proses hukum, tidak ditangkap dan lain-lain. Kalau masih khawatir itu datang ke puskesmas. Gitu. Nah ini teman-teman media nih bisa menyebarluaskan karena kecemasan itu kecemasan yang banyak dialami masyarakat. Sehingga karena kecemasan itu kadang-kadang datangnya telat ya. Sudah penggunaan udah kencang, udah bertahun-tahun ya. Kalau semakin berat ya proses pemulihannya juga agak lebih berat ya. Itu konsekuensinya. Jadi hayu kalau mau mencegah gimana caranya? Boleh datang ke kita, cari informasi sebanyak mungkin. Kalau sudah pakai boleh datang ke kita atau ke puskesmas, pulihkan dirimu. Itu dua persoalan besar gitu ya. Datanglah untuk memulihkan diri. Kalau nggak bisa pulih sendiri, cari bantuan. Rendahkan hati, cari bantuan. Gitu. Jangan ditahan-tahan. Makin lama makin berat pasti. Itu kira-kira Teh. Oke, jadi ini buat akang teteh di rumah atau adik-adik di rumah yang lagi nonton,
Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu, ingat kita nggak sendiri, masih punya keluarga, masih punya teman, dan yang paling penting adalah pilihlah lingkungan yang memang suportif dan positif ya Bu ya. Betul, betul. Kemampuan memilih, sekarang bahasanya apa, circle ya? Circle. Nah, cari circle yang bisa membantu kita sama-sama jadi lebih baik. Ya. Gitu loh. Kadang-kadang ada circle yang berangkat mungkin di pandangan masyarakat tidak baik, tapi ketika menjadi circle-nya kemudian di sana berniat yang sama, bisa loh jadi baik. Misalnya kumpulan anak geng yang yuk kita capek ya gini-gini aja yuk jadi baik, itu ada loh. Betul, gitu. betul, Jadi betul. cari circle yang positif. Mantan nggak baik juga nggak apa-apa, yang penting ujungnya baik. Betul, Iya, karena gitu. yang paling penting adalah hasil akhirnya gitu Betul. mungkin ya. On the track untuk jadi baik. Betul. Bahwa belum nyampe ujung enggak apa-apa sepanjang di tracknya. Ya, gitu. betul. Jangan pindah track. Betul. Nah baik Bu Susan, terima kasih untuk informasinya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Amin. Amin. Teh Adel. Sebelum meninggalkan tempat ini Bu, ada beberapa pertanyaan random aja nih. Ini untuk kuis juga sebagai inspirasi daripada galau terus mencari pelarian ke jalan yang salah. Ini mendingan main kuis aja nih Bu. Ini jawabnya cepet ya Bu ya. Lucu-lucuan berasa jadi artis. Berasa nih, jadi Teh Adel. artis ya. Oke. Ini jawabnya cepet aja nih Bu. Oke. Ini pertama makanan khas Bandung Bu. Pilih ya. 1, 2, 3. Cilok atau combro? Combro, Bajigur atau bandrek? bandrek, Angklung atau suling? angklung, Museum atau wahana rekreasi keluarga? museum, Hiking atau nongkrong? hiking, Captain Amerika atau kesatria bersinar? bersinar. Yeay. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel dengan BNN Kota Bandung. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua, dan tentunya juga jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Nguriling episode selanjutnya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.